Halo, makasih masih bersama Hikam 017. Pada episode yang lalu, turnamen bela diri antar alam semesta ke-6 dan juga ke-7 yang mempertaruhkan bumi pun dimulai. Akhirnya, turnamen bela diri tersebut mencapai puncaknya setelah melakukan pertarungan yang cukup sengit. Dan pemenang dari turnamen tersebut adalah alam semesta ke-7 yang berhasil mempertahankan bumi milik alam semesta mereka. Hit dan juga yang lainnya, mereka terancam dimusnahkan oleh Champa. Akibat Champa yang malu akibat mereka semua yang tidak bisa memenangkan turnamen alam semesta kali ini. Di saat-saat kritis seperti itu, tiba-tiba muncul sosok yang membuat kedua dewa penghancur kita menjadi sangat terkejut. Sosok tersebut dikawal oleh dua pengawalnya yang memiliki tubuh cukup tinggi. Kedua dewa penghancur kita terlihat ketakutan setelah melihat sosok tersebut yang disebut sebagai raja segalanya. Bukan hanya para dewa penghancur terlihat, kalau para Kaioshin juga sangat ketakutan setelah melihat sosok tersebut. Tapi Kaioshin muda sama sekali tidak mengetahui siapakah dia, dan yang mengetahui hanyalah sang Kaioshin tua. Seketika mendengar ucapan dari Kaioshin muda, Kaioshin tua segera memberikan sebuah pukulan kepadanya karena telah berbicara tidak sopan. Bukan hanya Kaioshin muda yang meremehkan sosok tersebut, bahkan para Zivector kita juga meremehkannya karena terlihat dia seperti bocah kecil saja. Tapi Biru segera menjelaskan kalau dia adalah seorang raja yang menguasai ke-12 alam semesta. Seketika Vegeta dan juga Piccolo dibuat sangat terkejut setelah mendengar perkataan Biru. Tak lama, para malaikat dan juga dewa segera menghampiri sang raja segalanya atau Zeno-sama. Mereka pun segera sujud dan juga tunduk kepada Zeno-sama karena mengakui kalau Zeno ini adalah raja dari ke-12 alam semesta. Setelah para dewa bersujud kepadanya, Zeno-sama berkata, "Kalian menarik perhatianku dengan membuat acara sesuka kalian seperti ini. Melalaikan tugas kalian sebagai dewa penghancur itu tidak baik." Para dewa penghancur segera meminta maaf kepada Zeno-sama karena telah membuat hal yang tidak menyenangkan baginya. Tak lama setelah dewa penghancur kita minta maaf, Zeno-sama berkata, "Diriku sangat menikmati turnamen tadi dan dirinya berpikir untuk mengadakan acara seperti ini sekali lagi, tapi dengan kontestan yang berasal dari seluruh alam semesta." Goku yang berada di belakang para Kaioshin, dia mengatakan kalau turnamen seperti itu sangatlah menyenangkan. Tak lama, Goku pun segera berjalan untuk menghampiri Zeno. Seketika dua pengawalnya langsung mencegat Goku dan melarangnya untuk menemui Zeno. Tapi Zeno-sama meminta kepada dua pengawalnya untuk membiarkan dirinya menghampiri Goku. Tak lama Zeno segera menghampiri Goku dan segera mengobrol tentang turnamen kekuatan yang akan segera diadakan oleh dirinya. Tak lama Goku mengajak Zeno untuk berjabat tangan setelah melakukan obrolan tersebut sebagai janji kalau Zeno akan mengadakan turnamen kekuatan yang akan segera diadakan. Seketika semua dewa menjadi sangat panik melihat tingkah Goku yang berniat untuk berjabat tangan dengan Zeno. Namun berbeda halnya dengan Zeno, dia menerima tawaran Goku untuk berjabat tangan. Setelah berjabat tangan, Goku segera mengangkat Zeno ke udara sedikit dan membuat kedua pengawalnya menjadi sangat keheranan dengan tingkah Goku yang sangat berani kepada sang raja segalanya. Setelah melakukan jabat tangan dengan Goku, Zeno-sama mengatakan, "Kau orang yang cukup menarik ya." Tak lama setelah mengatakan itu, Zeno-sama berniat untuk kembali ke kediamannya. Tak lama Zeno-sama segera kembali ke kediamannya dengan dibawa oleh dua pengawal miliknya. Setelah Zeno pergi, Biru sangat marah kepada Goku karena telah melakukan hal yang hampir saja mengancam keselamatan dari seluruh alam semesta. Tapi Goku mengatakan kalau sepertinya Zeno-sama bukanlah orang yang jahat. Kedua dewa penghancur kita dibuat tak habis pikir dengan Goku yang memiliki sifat yang mudah akrab dengan siapapun, termasuk sang raja segalanya. Singkat cerita, setelah ketegangan tadi berakhir, Whis dan juga yang lainnya mereka berniat untuk menggunakan Super Dragon Ball. Dan ternyata bola Dragon Ball yang terakhir disembunyikan di balik planetnya digunakan oleh mereka semua melakukan pertarungan tadi.
スーパードラゴンボールだったんだわ。 Setelah ketujuh bola Super Dragon Ball berhasil ditemukan, Virus meminta kepada Whis untuk segera mengaktifkan Super Dragon Ball tersebut. Whis segera mengaktifkan Super Dragon Ball dengan mengucapkan mantra dengan menggunakan bahasa dewa. Setelah Whis mengucapkan mantra untuk mengaktifkan Super Dragon Ball, seketika Super Dragon Ball mulai bereaksi. Super Dragon Ball itu mulai bersinar dan berkumpul di satu titik dan menyalurkan sebuah energi listrik kepada salah satu bola yang berada di tengah-tengah dan membuat cahaya yang sangat menyilaukan. Tak lama setelah cahaya tersebut menghilang, muncullah Sun Shenlong dari Super Dragon Ball yang berukuran sangat besar. Ukuran dari Super Shenlong ini lebih besar daripada galaksi dan terlihat galaksi-galaksi pun menjadi sangat kecil di hadapan Super Shenlong. Setelah kejadian yang sangat menakjubkan tersebut terjadi, para G-Factor segera membuka mata mereka. Mereka sangat terkejut melihat banyak sekali planet-planet dan juga bintang yang berada di depan mata mereka dengan jarak yang sangat dekat. Mereka pun berpikir kalau sekarang mereka sedang berada di dalam tubuh dari Super Shenlong. Setelah berada cukup lama di dalam tubuh Super Shenlong, akhirnya mereka pun bertemu dengan inti dari Super Shenlong yang bisa untuk dimintai sebuah permintaan. Whis pun segera mengucapkan permintaannya sebelumnya telah diminta oleh Virus. Mendengar perkataan Whis, Super Shenlong segera menjawab permintaan dari Whis menggunakan bahasa dewa. Setelah permintaan dari Whis berhasil dikabulkan, inti dari Super Shenlong segera menghilang dari hadapan mereka. Sementara Super Shenlong yang berada di luar yang memiliki ukuran super raksasa, dia pun segera berubah menjadi Super Dragon Ball lagi dan segera berpencar ke seluruh alam semesta untuk dicari lagi. Setelah permintaan dari Virus berhasil dikabulkan, Bulma bertanya kepada Virus sebenarnya apa yang Virus minta kepada Super Shenlong, tapi sepertinya Virus tidak mau memberitahu apa yang ia minta kepada Super Shenlong. Shin berpindah ke tempat Vados dan juga Champa yang telah mengantarkan para petarungnya kembali ke tempat mereka. Tiba-tiba Vados berhenti mendadak yang mengakibatkan Champa menjadi sangat marah. Vados segera memperlihatkan sebuah bumi di dalam tongkatnya kepada Champa, tapi Champa sama sekali tidak mengerti dengan yang dimaksud oleh Vados dan dia marah kepada Vados. Tapi Vados mengatakan kalau ini adalah bumi dari alam semesta ke-6 dan para manusia yang berada di tempat itu telah kembali dihidupkan. Kemungkinan yang telah melakukan hal tersebut adalah Virus yang telah menggunakan Super Dragon Ball untuk mengembalikan bumi di alam semesta ke-6. Mendengar perkataan Vados membuat Champa menjadi sangat terkejut dengan tingkah dari Virus yang telah meminta permintaan tersebut. Kembali ke tempat Virus dan juga yang lainnya, diperlihatkan kalau mereka telah sampai di planet Virus untuk mengantarkan Virus dan juga Monaka kembali ke tempat ini. Sebelum kembali ke bumi, Goku bertanya kepada Virus bolehkah dirinya bertarung melawan Monaka, tapi Virus tidak mengizinkannya. Virus mengatakan kalau Monaka masih kelelahan akibat pertarungan tadi dan dia bisa melakukan pertarungan melawan Goku kapan-kapan saja. Setelah mendengar ucapan dari Virus, akhirnya Goku dan juga yang lainnya segera kembali ke bumi dengan dibawa oleh Whis. Tak lama setelah kepergian Goku, Monaka segera memanggil kendaraannya untuk kembali ke planetnya. Saat Monaka membuka gerbong ke belakang, dia pun melihat kalau banyak sekali emas yang telah diberikan oleh Virus.
Virus mengatakan kalau itu adalah tanda terima kasihnya kepada Monaka karena telah bekerja keras pada turnamen kali ini. Singkat cerita, beberapa waktu pun telah berlalu. Kita akan diperlihatkan Bulma yang mengundang Whis dan juga Beerus untuk datang ke pesta makan-makan perayaan atas kemenangan alam semesta ke-7 pada turnamen sebelumnya. Bulma juga meminta kepada Whis dan juga Beerus untuk mengundang Monaka dalam pesta kemenangan kali ini karena Monaka adalah kunci kemenangan dari alam semesta ke-7 sebelumnya. Setelah memberitahukan hal tersebut, Bulma pun segera mematikan telepati call-nya kepada Whis. Setelah telepati call mereka kepada Bulma berakhir, Beerus mengatakan jika Goku sampai bertemu dengan Monaka, pasti dia akan terus meminta kepada dirinya untuk bertarung melawan Monaka. Whis menyarankan kepada Beerus untuk meminta kepada Monaka untuk mengaku saja kalau dia adalah orang yang sangat lemah. Tapi sepertinya Beerus tidak menyetujui pendapat dari Whis. Karena jika dirinya melakukan hal tersebut, maka Goku dan juga Vegeta mereka akan kehilangan motivasi sebagai seorang petarung. Dan dirinya juga adalah seorang dewa. Jika dewa sampai berbohong, maka wibawanya akan hilang. Mendengar itu, Whis pun juga tidak bisa lagi berkata-kata kepada Beerus untuk memberinya saran karena Beerus ini cukup keras kepala untuk mempertahankan pendiriannya. Singkat cerita, acara pesta-pesta kemenangan pun dimulai. Kita akan diperlihatkan para Z-Factor dan juga yang lainnya yang telah berada di kediaman Bulma untuk merayakan pesta tersebut. Tak lama setelah itu diperlihatkan kalau Monaka datang ke tempat ini untuk mengantarkan pesanan yang telah diminta oleh Mr. Satan. Melihat Monaka datang, Bulma bertanya kepada Monaka, kenapa dirimu yang mengirim barangnya? Monaka pun menjawab pertanyaan Bulma dengan mengatakan kalau pekerjaannya adalah sebagai seorang kurir. Tak lama Monaka segera menyusun barang-barang tersebut untuk segera digunakan. Tiba-tiba Mr. Satan datang menghampiri Monaka dan mengatakan bagaimana perjanjiannya pada waktu itu. Kita pun akan diperlihatkan sedikit flashback di mana Mr. Satan meminta kepada Monaka sebelumnya untuk mengiklankan game miliknya agar menjadi terkenal kepada Monaka. Tiba-tiba Mr. Satan segera menunjukkan sebuah kostum yang telah ia buat untuk mengiklankan produk milik Monaka. Ternyata yang memakai kostum Monaka tersebut adalah asisten milik Mr. Satan. Tiba-tiba Goten dan juga Terang langsung berebutan sebuah barang yang telah dibawa oleh Monaka sebelumnya. Tiba-tiba mereka pun terlempar dan menabrak Monaka yang membuatnya langsung terlempar. Terlihat Monaka menangis setelah terlempar akibat tabrakan dari Terang sebelumnya. Seketika para Z-Factor dibuat menjadi sangat terkejut karena orang terkuat di alam semesta dia menangis hanya terkena sebuah senggolan dari Terang saja. Bersamaan dengan itu diperlihatkan Beerus dan juga Whis yang telah sampai ke bumi. Beerus terkejut melihat Monaka yang berada di tempat tersebut. Bulma segera menghampiri Beerus dan bertanya kepadanya, apakah kau memang berpura-pura kalau Monaka ini adalah orang yang kuat? Karena kedoknya sudah ketahuan, maka Beerus pun segera jujur kalau Monaka memang lemah. Tapi sepertinya Goku masih belum ada di tempat ini dan Beerus sepertinya masih tertorong. Beerus pun sangat khawatir kalau Goku sampai tahu, maka itu akan menjadi hal yang sangat merepotkan. Beerus meminta kepada mereka semua untuk menyembunyikan masalah ini kepada Goku. Kalau tidak, maka dirinya akan membuat hal yang tidak diinginkan. Tiba-tiba Goku langsung datang di tempat tersebut dan langsung menyapa Beerus. Seketika Beerus pun menjadi sangat terkejut dengan kedatangan Goku yang secara tiba-tiba. Goku yang sudah sangat gatal untuk bertarung melawan Monaka, dia pun segera menghampiri Monaka dan mengajaknya untuk bertarung. Tapi tiba-tiba Cici datang ke tempat tersebut dan meminta kepada Goku untuk pulang terlebih dahulu dan mengganti pakaiannya menjadi lebih bersih. Goku pun segera menuruti permintaan dari Cici dan segera kembali ke rumahnya untuk berganti pakaian. Tak lama Whis pun segera menjelaskan kepada mereka semua kalau sampai Goku mengetahui kalau Monaka ini lemah,
maka dia akan kehilangan semangatnya dalam berlatih. Walaupun begitu, Goku memang tetap tidak akan berhenti berlatih, tapi kalau Goku sampai kehilangan semangatnya dalam berlatih, itu adalah hal yang sangat gawat pada turnamen kekuatan yang akan diadakan oleh Zeno. Tiba-tiba setelah selesai menjelaskan tentang apa yang akan terjadi jika sampai Goku mengetahui Monaka lemah, tiba-tiba Goku langsung muncul di belakang Beerus lagi dan membuatnya menjadi kaget. Goku meminta izin kepada Beerus untuk dirinya bertarung melawan Monaka, tapi Beerus memberikan syarat kepada Goku untuk sit up terlebih dahulu sebanyak 100 triliun kali sebelum bertarung melawan Monaka. Goku segera menuruti permintaan dari Beerus dan segera sit up sebanyak 100 triliun kali dan membuat Beerus menjadi sangat terkejut karena Goku langsung menjalankan perintahnya. Tiba-tiba Trunks memiliki sebuah ide untuk menyembunyikan kelemahan Monaka. Dia segera menghampiri Beerus dan segera membisikkan rencana tersebut kepada Beerus. Ternyata Beerus diminta oleh Trunks untuk menyamar sebagai Monaka agar Monaka bisa menjadi kuat dan mampu untuk bertarung melawan Beerus. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya Goku menyelesaikan sit up sebanyak 100 triliun kali. Dia segera menghampiri Monaka dan mengajaknya untuk bertarung. Terlihat kalau Monaka sangat pasrah ketika Goku mengajaknya untuk bertarung karena tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Goku. Sementara Beerus dia masih merasa tidak percaya kalau Goku telah menyelesaikan sit up sebanyak 100 triliun kali. Walaupun begitu, Goku tetap memaksa Monaka untuk bertarung melawan dirinya. Monaka berusaha dengan sangat keras untuk menahan tubuhnya agar tidak ditarik oleh Goku. Beerus meminta kepada Goku untuk kembali terlebih dahulu sebelum bertarung melawan Monaka. Secara bersamaan, Goten dan juga Trunks akhirnya berhasil membawakan kostum yang dibuat oleh Mr. Satan untuk digunakan Beerus untuk menyamar sebagai Monaka. Dan Shinhan meminta kepada Chozo untuk menghentikan pergerakan Goku agar mampu untuk mengulur waktu sampai Beerus bisa menyamar sebagai Monaka. Seketika Goku pun menjadi sulit bergerak setelah ditahan oleh Chozo menggunakan jurusnya. Tapi Goku berusaha dengan sangat keras untuk berjalan dan membuat Chozo menjadi terlempar. Krillin pun segera menghampiri Goku dan segera memberikan sebuah jurus Taioken yang sangat menyilaukan dan membuat Goku buta untuk sementara waktu. Setelah jurus Taioken milik Krillin berakhir, diperlihatkan kalau Beerus yang menyamar sebagai Monaka telah berhasil menggantikan Monaka. Goku sangat terkejut melihat Monaka yang sudah menjadi besar dan memiliki aura ki sama seperti dewa penghancur. Di saat Goku dan juga Monaka KW akan segera melakukan pertarungan, Bulma meminta kepada Goku untuk pergi jauh dari sini kalau mau melakukan pertarungan, karena jika mereka berdua melakukan pertarungan di sini maka akan mengacaukan pesta. Singkat cerita, Goku dan juga Beerus telah berhasil menemukan tempat yang cocok untuk melakukan pertarungan. Tiba-tiba Beerus yang menyamar sebagai Monaka dia langsung menyerang Goku dan membuat Goku menjadi semakin bersemangat untuk bertarung melawannya. Tak lama pertarungan yang cukup sengit di antara mereka berdua pun terjadi. Tiba-tiba Piccolo dan juga Vegeta langsung muncul di tengah pertarungan antara mereka berdua dan membantu Beerus untuk membenarkan kostumnya agar tidak ketahuan oleh Goku kalau dirinya adalah Beerus. Piccolo pun mengatakan kalau sepertinya Monaka memiliki kemampuan untuk mengendalikan tubuh seseorang. Piccolo segera berakting kalau seakan-akan tubuhnya dikendalikan oleh Monaka. Begitu juga dengan Vegeta, dia juga berusaha untuk berakting sama seperti Piccolo. Tapi Beerus segera melemparkan Vegeta dan juga Piccolo untuk menjauh dari pertarungan ini, dan pertarungan antara Goku dan juga Monaka dalam mode serius pun dimulai.
ビルス様はこうして何かに試合ではビルス様は見学だけです。軽い手合わせなんでしょ。さあもっと気合い入れて。お二人とも地球を破壊するおつもりですか。 Di tengah pertarungan yang sengit, tiba-tiba Whis langsung menghentikan pertarungan yang dilakukan oleh mereka berdua. Whis mengatakan kepada Beerus kalau tangannya kelihatan. Goku meminta kepada Whis untuk memberinya waktu sedikit bertarung melawan Monaka. Tapi Whis mengatakan kalau Beerus yang memintanya untuk menghentikan pertarungan ini. Diperlihatkan di tengah-tengah para Z-Factor kalau ada Beerus yang meminta kepada mereka untuk menghentikan pertarungan ini. Apakah itu memang Beerus? Ya bukanlah, itu adalah Puar yang menyamar sebagai Beerus dan disuruh oleh Whis agar mampu untuk menghentikan pertarungan dahsyat yang dilakukan oleh Goku dan juga Monaka KW. Akhirnya pertarungan antara Goku dan juga Beerus yang menyamar sebagai Monaka berakhir. Setelah pertarungan berakhir, Yamcha mengatakan tadi itu pertarungan yang sangat hebat ya. Saking hebatnya pertarungan, Monaka hampir saja pingsan. Tak lama Goku pun segera melihat ke arah Monaka yang sedang berada di tengah-tengah para Z-Factor. Goku menjadi sangat kebingungan karena Monaka ada dua. Akibat ulah Yamcha barusan membuat Beerus menjadi sangat marah dan sekarang entah apa yang akan ia lakukan sekarang. Tapi tiba-tiba Goku segera menghampiri Beerus yang sedang memakai kostum Monaka dan mengatakan, "Wah, ternyata kau hebat juga Monaka, bisa membelah dirimu menjadi dua seperti Majin Buu. Aku tak sabar bertarung melawanmu lain kali." Tak lama Goku pun segera pergi dari tempat itu untuk segera makan karena dirinya sudah sangat lapar akibat melakukan pertarungan tadi. Setelah Goku meninggalkan tempat itu, Beerus segera melepas kostum yang telah ia pakai. Terlihat kalau Beerus menjadi sangat berkeringat akibat di dalam kostum itu sangatlah panas. Beerus benar-benar sangat kerepotan akibat kebohongannya sendiri dan dia berjanji tidak akan berbohong lagi. Dan alur cerita Dragon Ball Super part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super part kali ini? Tonton saja kelanjutannya di channel Hikam 017. Sekian video dari admin, semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. See you next time, bye bye.